teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik. Selamat sore, Bung Taufan. Sehat selalu. Selamat sore, sehat, salam sehat. Iya, Bang Taufan, saya ingin tanya, apa kaitannya tes dengan pelanggaran HAM? Jadi begini, Mas Aiman, Komnas HAM ini kan kalau kita baca konstitusi misalnya, di situ dijelaskan juga banyak aspek-aspek hak asasi manusia. Ya. Undang-undang HAM juga menggambarkan banyak aspek-aspek dimensi hak asasi manusia. Nah, Komnas berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 39 1999 itu memang memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan, terutama kalau ada pengaduan. Walaupun tanpa pengaduan kami bisa melakukan. Tapi ini plusnya lagi karena memang ada pengaduan dari sejumlah pegawai KPK. Jadi ada pertanyaan, apa kaitannya tes dengan pelanggaran HAM? Di mana ada pelanggaran HAM di tes? Karena bayangkan begini, kalau nanti CPNS ada yang gagal, kalau nanti siswa sekolah ada yang gagal ujian, lapor ke Komnas HAM semua repot. Ya, memang kalau kita lihat begitu sih ya. Tapi kan begini ya. Pertama, tadi saya katakan karena ada pengaduan. Yang kedua, kita mendapatkan laporan pengaduan ini yang mereka menceritakan kepada Komnas HAM bahwa mereka merasa ada hak-hak mereka yang dilanggar. Salah satunya hak mereka untuk bekerja, untuk terlibat di dalam KPK itu kan bagian dari hak asasi ya, terlibat dalam pemerintahan misalnya. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Nah, mereka mengatakan itu gitu. Nah, ini kan pengaduan. Macam lagi lah, ada banyak sekali. Bahkan juga ada, tapi tidak ke Komnas, itu bicaranya ke Komnas Perempuan kaitan dengan mereka menganggap itu dilecehkan haknya sebagai perempuan. Pertanyaan soal ini pernikahan tentu, itu. Iya. Ya, bahkan juga menurut mereka dalam treatment ketika testing. Tapi itu kan kata mereka. Oh, ada lagi treatment yang belum disampaikan ke media. Katanya ketika mereka ditanyain, diwawancarai, mereka mendapatkan semacam kata menurut mereka itu semacam pelecehan. Misalnya apa? Tapi kan itu baru tuduhan. Informasikan kepada saya. Misalnya seperti apa? Pertanyaan yang melecehkan pada saat ujian. Ya, pertanyaan mengenai kalau dia pacaran seperti apa, kalau pilihan-pilihan jilbab dan macam-macam lah itu ya. Tapi itu tidak spesifik ke Komnas. Yang ke Komnas lebih banyak soal mereka merasa bahwa diperlakukan semena-mena begitu. Sebagai orang yang sudah mengabdi sedemikian lama untuk bangsa dan negaranya, itu menurut mereka kan. Ya. Mereka merasa bahwa ini ada satu upaya-upaya yang sistematis untuk menyingkirkan mereka. Tapi sekali lagi, ini kan baru aduan dari mereka. Karena itu Komnas HAM untuk mendapatkan kejelasannya mengundang para pihak. Tidak saja pimpinan KPK, tapi juga yang lain-lain. Kami kan juga sudah mengundang Pusat Psikologi Angkatan Darat, karena mereka juga ada dalam tim ini. Juga sudah mengundang BKN, dan nanti juga pihak-pihak lain, termasuk kami mengundang ahli. Oh, tadi datang semua? Senin. Pusat Psikologi Angkatan Darat datang, yang lain juga datang, BKN datang? Belum datang. Pusat Angkatan Darat waktu itu sudah datang, tapi kemudian mereka minta penjadwalan ulang. BKN sudah bersedia datang ya. BKN juga termasuk bersedia juga datang. pegawai KPK yang lulus datang ke Komnas HAM memberikan keterangan. Jadi kalau kami Komnas HAM mengatakan sebaiknya para pihak yang diundang oleh Komnas HAM ini itu datang aja untuk mengklarifikasi supaya clear masalahnya. Nggak ada apa-apa. Jadi saya mau konfirmasi dulu. Ini Pusat Psikologi Angkatan Darat bersedia untuk datang, BKN bersedia untuk datang, tinggal KPK yang belum bersedia untuk datang. Surat balasan mereka dalam membalas surat kami yang pertama, mereka mengatakan menghormati tugas dan fungsi Komnas HAM. Lanjutannya mereka bertanya, kira-kira dugaan pelanggaran HAM-nya apa? Sehingga kami harus dipanggil kan gitu. Oke, jawaban dari Kami sudah Komnas HAM adalah bahwa kami jelaskan lagi ya, fungsi kami, mandat undang-undang, pasal-pasal di dalam undang-undang 39 itu kami jelaskan. Kalau dugaan kan belum, jadi sebetulnya pertanyaan mereka apa dugaannya belum nggak bisa dijawab. Lah, itu. Bisa jadi di semua tidak ada pelanggaran HAM, Anda mau mengatakan gitu? Belum, bukan tidak ada, belum. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi juga ada, begitu kan? Bisa jadi tidak ada, gitu. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada. Tes kan bisa terjadi di mana saja. Apakah tes di swasta, apakah tes di negeri, apakah tes CPNS, apakah tes juga di sekolah, apakah ujian katakanlah di perguruan tinggi. Artinya semua ketika
ada dugaan pelanggaran HAM, bisa dong dilaporkan ke Komnas HAM? Ya, dan sudah pernah kami lakukan. Saya kasih contoh ya. Oke. Ada dokter gigi di Sumatera Barat ikut tes PNS, tetapi karena kemudian ketahuan dia ternyata disabilitas, dia digagalkan. Ada lagi di satu BUMN, ya sama setelah dia lulus kemudian dibatalkan karena dia ternyata disabilitas. Ngadu ke Komnas HAM. Kami perjuangkan dan sekarang alhamdulillah dua-duanya sudah kembali bekerja. Kalau dipanggil Komnas Juga- HAM, sifatnya hak untuk datang atau wajib untuk datang? Ada dua di dalam undang-undang itu. Pertama, dia bisa disebut sebagai hak untuk dia memberikan informasi pembanding versi dia. Jadi dia memiliki hak untuk mengklarifikasi. Oke. Memang ada pasal yang juga mengatur mengenai pemanggilan paksa. Tapi kami sudah katakan, kami tidak akan gunakan itu. Kalau Satu, seandainya untuk kasus ini, kepemimpinan KPK bisa saja Komnas HAM menggunakan pemanggilan paksa, tapi tidak akan dilakukan itu. tidak akan. Kita menghormati institusi lembaga lain dan kami tahu gradasi masalah ini sebetulnya sampai tingkat mana. Kami hanya ingin memastikan saja bahwa tes ini apakah sudah menjalankan prosedur, tata cara, tata kelola yang memang tidak melanggar hak asasi manusia. Outputnya ketika nanti ada pelanggaran HAM misalnya, apa saja yang kemungkinan bisa menjadi rekomendasi? Sebagaimana dalam undang-undang, rekomendasi itu paling pertama harus diberikan kepada Presiden. Kemudian yang kedua tentu saja kepada DPR, kepada pihak terkait. Dalam hal ini juga KPK-nya kita akan berikan. Apakah sifatnya mengikat untuk dilakukan? Undang-undang mengatakan tidak mengikat. Maka ini akan sangat tergantung kepada kebijakan dari lembaga-lembaga negara terkait, termasuk dalam hal ini Presiden. Ya. Ya, ada beberapa lembaga negara yang kemudian karena tekanan dari kebijakan Presiden, dia akhirnya mematuhi. Rekomendasi Jadi menurut saya Komnas ini HAM tidak mengikat, meskipun secara nurani seharusnya dilaksanakan. Ya, seharusnya dilaksanakan dan juga itu bagian dari kepatuhan kita bernegara. Intinya adalah kita ingin supaya ada kejelasan, ada clearance dari semua masalah ini, supaya nggak ribut lagi di ruang publik gitu. Oke, baik. Harus diperjelas, harus dibuka, harus transparan. Terima kasih Komisioner Komnas HAM, Ketua Komnas HAM, Bung Taufan Damanik. Sehat selalu Bung Taufan. Sama-sama Mas Aiman. Saya akan melisiknya eksklusif